Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. I hope all of you are good and fine. Okay. Okay, today we are going to talk about relief daratan ya, bentuk rupa bumi Indonesia. Bisa dibuka halaman 25, you can open page 25, halaman 25 ya, bisa dibuka halaman 25. Nah, kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Di atas permukaan bumi ini kita berjalan, mendirikan rumah dan mencari nafkah. Di atas permukaan bumi ini juga kita menyaksikan beraneka ragam jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. Di atas permukaan bumi ini juga kita menyaksikan lautan, gunung berapi, ada mobil, ada transportasi, ada manusia dan lain-lain ya. Indah bukan? Dalam geografi, bentuk permukaan bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa atau muka bumi. Oke, jadi dalam geografi, istilah bentuk permukaan bumi ya, permukaan bumi yang ada di bumi kita ini, di dalam istilah geografi disebutnya relief rupa atau muka bumi ya. Ada dua bentuk relief muka bumi, yakni relief daratan dan relief dasar laut. Relief yang pertama kita akan membahas tentang relief daratan terlebih dahulu ya. Setiap daerah tempat tinggal kita tentu memiliki relief daratan yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kalian yang tinggal di daerah daratan tinggi atau perbukitan. Mungkin pula ada yang tinggal di daerah dataran rendah atau di daerah pantai. Ya, jadi tidak semua orang tinggal di satu daerah yang sama ya. Kita hidup di dataran yang berbeda-beda. Nah, relief daratan antara lain adalah sebagai berikut. Jadi kita akan ngebahas bagian-bagian daratan ya. Antaranya ada daratan tinggi, jurang, ngarai, lembah, sungai, danau, daratan rendah, pegunungan, bukit dan lain-lain ya. Kita akan membahas tentang hal ini semua ya. Pertama adalah dataran rendah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah plains. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau misalnya ada daratan itu kurang lebih dari 600 meter dari permukaan laut, itu disebutnya adalah dataran rendah ya. Selain itu, tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Oke. Atau hampir datar ya. Dataran rendah pada umumnya merupakan hasil dari sedimentasi sungai. Contohnya dataran rendah di pantai utara Jawa ya. Nah, itu bisa lihat ilustrasi relief daratan di halaman 26. Itu sumbernya dari Shutterstock Dome. Lihat di situ di sebelah kanan ada dataran rendah ya, yang di garis mana itu disebutnya dataran rendah. Ilustrasi saja ini ya. Nah, yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang dengan ketinggian di atas 600 meter. Jadi kalau misalnya tingginya di atas 600 meter itu disebut dataran tinggi. Kalau di bawah 600 meter itu disebut dataran rendah ya. Pegunungan atau bukit dengan puncak yang rata juga bisa dikatakan sebagai daerah plateau ya. Yang ketiga adalah gunung atau dalam bahasa Inggrisnya mountain ya. Mountain adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri karena adanya pengangkatan kerak bumi ya. Jadi gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri karena adanya pengangkatan kerak bumi ya. Karena ada pengangkatan kerak bumi. Permukaan bumi yang menjulang itu disebut gunung bila tingginya di atas 600 meter. Nah, sesuatu yang menjulang itu kalau lebih dari 600 meter baru disebut gunung. Tapi kalau misalnya yang menjulang itu di bawah 600 meter maka belum disebut dengan gunung ya. Gunung ditandai dengan adanya puncak atau bagian atasnya ya, lereng ada bagian tengahnya dan kaki gunung itu bagian bawahnya. Contohnya Gunung Gede, Gunung Muria dan Gunung Merapi. Di sini juga ada Gunung Ciremai ya, Gunung Tamomas dan sebagainya ya. Ada banyak sekali gunung ya. Intinya kalau lebih dari 600 meter sesuatu yang menjulang itu disebut gunung ya. Sekarang pegunungan. Nah, tadi gunung, sekarang adalah pegunungan, mountains. Jadi ini pegunungan artinya jamaks, gunungnya itu lebih dari satu ya. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Nah, jadi tidak hanya satu gunung, tapi gunungnya itu berderetan dan tingginya itu tidak sama ya, berbeda-beda. Nah, pegunungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama pegunungan tinggi dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah pegunungan menengah dengan ketinggian sekitar 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah,
Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Meratus di Kalimantan, Pegunungan Jarawijaya di Papua, dan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Ya. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang bukit. Ya. Bukit atau hill in English adalah jenis pegunungan yang tingginya kurang dari 600 meter. Nah, kalau tingginya itu pegunungan yang tingginya kurang dari 600 meter itu disebutnya bukit, bukan gunung ya, karena dia kurang dari 600 meter. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang memanjang. Nah, sedangkan perbukitan itu adalah rangkaian bukit yang memanjang. Kalau perbukitan itu bukitnya ada banyak, ya. Nah, sedangkan lembah atau in English valley adalah daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daerah di antara gunung atau bukit. Nah, kalau lembah atau valley adalah daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daerah di antara, dan lembah itu biasanya ada di antara gunung atau bukit ya, di antara pegunungan atau bukit lembah itu ya. Ngarai atau disebut juga canyon ya, ada lembah yang dalam dan sempit ya, ini ya canyon atau ngarai, lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contoh ngarai di Indonesia adalah ngarai Sianok di Sumatera Barat. Nah, ini adalah ngarai Sianok ya yang ada di Sumatera Barat. Sekarang berikutnya adalah Peneplain adalah dataran yang terbentuk meluapnya sungai. Endapan berbagai material yang terbawa dari luapan sungai akhirnya membentuk daratan. Nah, ini berasal tadinya dari luapan air sungai dan membawa endapan berbagai material yang akhirnya membentuk suatu daratan ya. Ini contoh dari peneplain. Pantai, antum pasti udah sering lihat pantai ya, bahkan mungkin sering ke rumah pantai juga, atau bahkan rumahnya ada yang di sekitar pantai. Pantai atau dalam bahasa Inggris adalah beach, adalah garis batas bertemunya tepi daratan dan lautan yang selalu dipengaruhi gelombang pasang air laut. Bentuk garis pantai dapat terus berubah akibat pengaruh dari gelombang air laut, angin, dan arus laut. Pantai dapat dibedakan atas pantai landai seperti pantai Ancol ya, itu pantainya pantai landai, dan pantai curam seperti pantai Pacitan ya. Jadi ada pantai yang nggak terlalu dalam, ada juga pantai yang sangat curam atau dalamnya. Pesisir atau yang disebut dengan coast adalah daratan dari batas pantai sampai daerah yang dipengaruhi laut selama ada angin laut. Jadi coast, pesisir itu adalah perbatasan ya, pesisir laut perbatasan antara laut dan daratan ya. Nah, untuk pertemuan sekarang intinya kita ngebahas tentang relief daratan terlebih dahulu ya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan ngebahas tentang relief dasar laut ya. Kita akan ngebahas tentang relief dasar laut. Oke. That's enough for today. Let's end this session with Prekapatu Majlis together. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.